Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Karuni dari Program Studi Administrasi Perkantoran Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang step-step cara pembuatan notulensi di suatu perusahaan. Nah, simak ya. Apa itu notulen? Notulen adalah sebuah catatan tentang perjalanan suatu kegiatan baik rapat, seminar, diskusi, atau sidang yang dimulai dari awal sampai akhir acara yang ditulis oleh seorang notulis yang akan dilaporkan oleh ketua kegiatan dan akan dipertanggungjawabkan suatu saat pada seluruh anggota atau peserta acara rapat tersebut. Dan ada pun fungsi notulen. Berikut ini terdapat beberapa fungsi notulen, yaitu terdiri atas yang pertama, sebagai bukti tertulis bahwa rapat telah dilaksanakan. Yang kedua, tolak ukur sukses atau tidaknya pelaksanaan rapat. Yang ketiga, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebelum membuat notulen, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam membuat notulen yaitu yang pertama, sediakan alat tulis dan kertas. Yang kedua, komputer atau laptop untuk menyusun notulen. Yang ketiga, sediakan kaset rekaman bila ada pembicaraan yang tidak dapat ditulis. Yang keempat, memahami prosedur rapat sebelum rapat dimulai. Yang kelima, sediakan buku-buku referensi yang menunjang materi rapat. Berikut merupakan susunan notulen, yaitu yang pertama, kepala notulen, yang kedua, isi notulen, yang ketiga, bagian akhir notulen, dan yang terakhir, penanda tanganan. Kepala notulen. Kepala notulen merupakan bagian awal dari penulisan notulen yang tidak boleh tertinggal. Adapun kepala notulen ini berisi tentang yang pertama, nama perusahaan, contohnya PT Mitra Jaya. Yang kedua, tema yang akan dibahas pada rapat tersebut. Contohnya, pembahasan mengenai perlombaan memasak antar karyawan putra. Yang ketiga, hari dan tanggal acara dilaksanakan rapat tersebut. Contohnya, Senin 10 April 2019. Yang keempat, waktu pelaksanaan acara rapat tersebut. Contohnya, jam 1 siang hingga jam 2 siang. Yang kelima, tempat pelaksanaan acara rapat tersebut. Contohnya, ruang rapat PT Mitra Jaya. Dan yang terakhir, unsur-unsur yang terlibat dalam acara. Terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, notulis, serta peserta. Contohnya yaitu ketuanya Indra Wijaya serta peserta sebanyak 20 orang. Isi notulen. Isi notulen adalah bagian dari notulen yang berupa hal-hal yang dibahas dan hasil keputusan rapat. Susunan sistematika dalam isi notulen dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kata pembuka. Contohnya, sambutan manajer Mitra Jaya yang dibuka oleh Indra Wijaya. Yang kedua, pembahasan, membahas tentang tema rapat yang akan dilakukan. Yang ketiga, pembacaan keputusan. Contohnya, berdasarkan rapat yang dilaksanakan pada Senin 10 April 2019, maka akan dilaksanakan perlombaan memasak antar karyawan putra yang akan dilaksanakan pada Minggu 15 April 2019 dengan Ketua Pelaksana Budi Santoso. Bagian akhir notulen. Pada bagian akhir dari notulen berisikan penulisan atau penjelasan tentang hal-hal yang berada pada akhir penulisan notulen. Meskipun letaknya di akhir, pengertian dan kedudukannya sangatlah penting dalam penulisan notulen. Susunan sistematika dari bagian akhir notulen adalah yang pertama, nama jabatan, yang kedua, tanda tangan, yang ketiga, nama pejabat, pangkat, dan NIP. Penanda tanganan. Notulen sebaiknya ditutup dengan penanda tanganan. Ini adalah kumpulan tanda tangan yang penting sebagai wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan acara. Dengan adanya tanda tangan tersebut, tentu notulen menjadi resmi. Adapun beberapa orang yang bertanda tangan diantaranya adalah yang pertama, ketua, yang kedua, wakil,
yang ketiga sekretaris, yang keempat notulen. Berikut merupakan contoh notulen rapat di perusahaan. Nah, udah pada paham belum? Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.